Jesus, marhasoman Jesus, talu si polisi. Halo adik-adik sekolah minggu. Halo. Shalom. Shalom. Luar biasa. Pasti sudah menunggu nih kita untuk kebaktian sekolah minggu. Masih mau mengikuti ibadah? Pastilah. Kak Yanti berharap kita semua masih tetap rindu untuk mengikuti ibadah kalaupun masih dalam keadaan online. Ya, belum bisa datang ke gereja. Nih, hari ini ya bersama dengan Kak Helna dan juga Kak Monica, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, dan juga nanti banyak kegiatan untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk minggu ini kita punya tema. Oke, Kak Yanti kan sebutkan temanya. Yesus dihina. Pernah nggak kamu menghina orang lain? Pernah nggak? Kakak Yanti berharap dan semua kakak kamu yang di sini berharap anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam tidak suka menghina orang lain. Tapi kamu mari berbagi kasih dengan teman-temanmu. Mari rangkul teman-temanmu. Mari berteman dengan semua ya teman-temanmu. Baik kamu di rumah, di gereja, di sekolah atau dimanapun kamu berada. Jadilah berkat untuk orang lain. Jangan suka menghina. Oke? Nah sekarang kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Kita bangkit berdiri yuk, anak-anak sekolah minggu semuanya. Wow, kita akan nyanyi segala puji syukur ya. Kita nyanyikan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih dalam kondisi baik. Segala puji syukur. Kamu boleh lihat kakak kamu yang di belakang ya. Kakak-kakak kamu sudah memberikan gerakannya untuk kita semua. Kamu ikuti di rumah. Yuk, bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Lebih semangat lagi. Kami mau bersorak tinggi
Luar biasa. Anak-anak sekolah minggu kita beri tepuk tangan dulu dong. Ya, iya, luar biasa. Jangan hanya kamu semangat ketika main game. Jangan hanya semangat ketika kamu menonton film kesukaanmu. Tapi tetap juga semangat ketika kamu apa? Memuji nama Tuhan. Ketika kamu bernyanyi, pasti ada sukacita ketika kita menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu. Amin. Amin. Yes. Mau berjalan dengan Yesus nggak? Mau Kak? Wih, pasti. Semua anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam pasti suka berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus ada apa? Terang. Ya, kita nyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Silakan duduk kembali ya. Kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa kita nyanyikan satu lagu pujian. Apapun yang kamu hadapi, dalam kondisi apapun sekarang kamu belajar yang sulit, karena hanya dari rumah, tidak ketemu teman-teman, tidak ketemu guru-guru sekolah minggu. Tapi ingat, Tuhanlah perlindunganmu. Kita nyanyi di badai topan dunia. Tempat berlindung kita yang teguh. Siapkan hatimu adik-adik kami yang sangat kami kasihi. Semua anak-anak sekolah minggu GKPS Resort Batam, kita akan berdoa. Kami tidak bisa berjalan Tuhan, kami tidak bisa bangun, kami tidak bisa bernyanyi, kami tidak bisa melakukan segala sesuatu kalau Tuhan tidak menolong kami,
kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, seluruh anak-anak sekolah minggu kami, baik juga orang tua kami Tuhan Yesus, dan seluruh keluarga besar kami, sekolah minggu GKPS Resort Batam Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberikan pertolongan kepada kami. Perlindungan-Mu begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah, Tuhan sedang melihat kami, Tuhan sedang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus telah menemani kami setiap waktu di dalam kehidupan kami. Dan untuk saat ini Bapa, ajar kami untuk memberikan hati kami. Ajar kami untuk memberikan waktu kami di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan, di dalam mengenal Tuhan lebih dekat lagi, di dalam kami ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berilah kami perlindungan, berikanlah kami kekuatan untuk kami bisa mengikuti ibadah Sekolah Minggu GKPS Resort Batam. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang beserta kami, dan biarlah Tuhan yang mengampuni setiap perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sehingga kami layak disebut sebagai putra putri Allah yang kudus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Luar biasa. Oke, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan titah. Tapi sebelumnya, yuk kita nyanyi sama-sama lagu Simalungun, ya, supaya kamu tetap ingat apa bahasa Simalungun sebagai bahasa kamu sebagai anak-anak dari GKPS. Oke, kita akan nyanyi Marasoman Yesus. Marhasoman Yesus, talu si polisi. Marhasoman Tuhan Yesus, ita monang dotongko. Marhasoman Tuhan Yesus, say monang hitao. Amin. Marhasoman Tuhan Yesus, monang ita haganupan umbani hamanguan. Kami minta tetap semangat karena sekarang kita akan mendengarkan titah yang akan dibawakan oleh teman-teman kamu dari GKPS Nongsa. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
titah na pasapulukon, lang malo uhuranmu, rumahnya somanmu, lang malo uhuranmu, urang rumahnya somanmu, barang narap konsi dalahi, barang narap konsi naboru, barang lombuni, barang udani, atap ahape artania soman. Amin. Baik adik-adik semuanya, terima kasih sudah mendengarkan dan terima kasih untuk adik-adik kami dari GKPS Nongsa yang sudah menyampaikan titah pada hari ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita sambut dengan satu lagu pujian, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fault I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Again, say nothing. Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Sarma senang sekali bertemu dengan adik-adik sekolah minggu. Adik-adik tentunya kabar baik ya. Kak Sarma senang sekali melihat adik-adik bersuka cita pada hari ini. Adik-adik, baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ambil Alkitabnya, duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, hadirlah dalam hati kami, agar kami mengerti firman yang disampaikan oleh kakak guru kami kepada kami. Dan kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini adalah tentang Yesus dihina. Baik adik-adik, Kak Sarma mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab kita dari Matius 27 ayat 27
sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam nats firman kita hari ini, mari kita ingat kembali firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita sebelumnya, di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu Yesus berdoa di Taman Getsemani ketika dia Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, yaitu ada 12 murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Minggu-minggu sebelumnya, sebelum kita sampai kepada firman ini, dalam nats itu Yesus berdoa. Ketika Yesus berdoa dan mengajak murid-muridnya berdoa, ketika mereka melakukan perjalanan, ketika murid-muridnya merasa kelelahan dan Tuhan Yesus mengajak mereka untuk beristirahat sejenak di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani dan dia memanggil sahabat terdekatnya. Sahabat terdekat Tuhan Yesus itu di antara murid-muridnya ada 3 loh. Kemarin mungkin sudah disampaikan oleh kakak gurunya sebelumnya. Ada 3, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada 3 murid terdekat Tuhan Yesus ketika dia mengajak muridnya. Ketiganya ini diajaknya untuk berdoa. Pada saat itu ketika Tuhan Yesus mengajak untuk berdoa, tetapi ketika ketiga muridnya ini tertidur pulas. Dan setelah itu Tuhan Yesus memanggil lagi, "Ayo kita berdoa." Tapi pada saat itu ketiga muridnya tertidur pulas karena mereka sangat kelelahan ketika mereka berjalan dari Galilea sampai ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Tuhan berdoa, dia masuk ke taman. Dia tidak di pinggir-pinggir taman itu loh. Dia masuk ke taman untuk berdoa. Pada saat itu Tuhan berdoa, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya adalah agar dia mengetahui, agar Tuhan Yesus mampu menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi dia di dunia ini. Emang ada apa dengan Tuhan Yesus ke depannya? Emang dia sudah tahu ya? Ya, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ia akan menghadapi masalah di dunia. Untuk itu dia berdoa kepada Allah Bapa di surga supaya dia dikuatkan, dia mampu menghadapi masalah.
Nah, adik-adik, setelah dia berdoa, setelah Tuhan Yesus berdoa, selesai berdoa di Taman Getsemani, serdadu-serdadu menangkap dia. Serdadu-serdadu menangkap dia. Setelah itu apa yang terjadi, adik-adik? Apakah murid Tuhan Yesus yang lain langsung membiarkannya? Yang pertama tidak, adik-adik. Petrus masih membela Tuhan Yesus pada saat itu, dan dia berkata, dia mengambil pedang dan menghunuskannya ke telinga salah satu serdadu itu. Dia masih berani pada saat itu ya, walaupun banyak serdadu-serdadu yang datang, tapi dia masih sangat berani untuk melawan serdadu itu, menghunuskan pedangnya ke salah satu telinga serdadu sehingga putus, dan Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan mengampuni, dan Tuhan Yesus berkata dia akan menyembuhkan, dan benar Tuhan Yesus mengambil telinga itu kembali dan menyembuhkan serdadu itu. Setelah serdadu itu selesai, setelah serdadu itu sembuh, apakah serdadu itu sudah mundur? Saya tidak mau lagi menangkap Tuhan Yesus, saya mundur saja karena dia sudah berbuat baik. Tidak, adik-adik, serdadu itu sangat jahat kepada Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Apa yang terjadi, adik-adik? Serdadu itu tetap menangkap Tuhan Yesus. Serdadu itu menangkap Tuhan Yesus. Kemana dibawa? Tuhan Yesus dibawa oleh serdadu-serdadu untuk dibawa ke mahkamah pengadilan. Ke mahkamah pengadilan. Dan kita sudah di dalam firman Tuhan sebelumnya itu sudah diperdengarkan oleh kakak guru sekolah minggunya. Nah, adik-adik, pada perjalanan menuju Mahkamah Agung, Tuhan Yesus dalam perjamuan malam terakhir, dia pernah menyampaikan bahwa Petrus akan menyangkalnya 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, adik-adik, kita saksikan video yang telah ada ya. Kita saksikan video dan menjadi nats firman kita hari ini. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini,
engkau menyangkal aku 3 kali. Nah, adik-adik, dari video tersebut kita bisa melihat bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ketika perjalanan menuju Mahkamah Agung, salah satu datanglah seorang hamba perempuan berkata, katanya gini, "Kamu yang selalu bersama Yesus kan?" Kata seorang hamba perempuan, "Kamu yang selalu bersama Tuhan Yesus kan?" Kata seorang hamba perempuan kepada Petrus. Kata seorang perempuan kepada Petrus, itu yang pertama kali. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Karena takut, Petrus menjawab bahwa apa? Dia tidak mengenal Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Ya, adik-adik, yang pertama kali dia menyangkal menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah itu datang lagi satu orang lagi yang berkata, dan pada waktu itu dia juga menjawab, "Saya tidak mengenal Tuhan. Saya tidak mengenal Tuhan." Ya, dan itu yang kedua kali. Yang ketiga kali adik-adik, datanglah orang-orang ke Petrus berkata bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Yesus. Kira-kira seperti ini adik-adik. Kalau kita orang Simalungun logatnya agak mendayu-dayu ya gini. Mau kemana? Kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga kali ini seseorang mengingat ada logat bahasa Aramnya. Karena bahasa orang Galilea itu adalah bahasa Aram. Dan seseorang mendengar, oh itu logat bahasanya sepertinya logat bahasa Aram. Kamu adalah orangnya ya? Gitu. Salah satu dari murid Tuhan Yesus ya. Kemudian dia berkata, "Tidak, saya tidak mengenalnya. Saya tidak mengenal dia." Kemudian ada hamba lain yang berkata kepada Petrus, dan ini yang ketiga kali. Apa katanya? Hamba yang lain itu berkata, "Oh, saya mengenal dia loh. Saya pernah melihat dia bersama-sama dengan Yesus. Saya pernah melihat dia bersama-sama dengan Yesus." Kata si Petrus, Enggak. Saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya tidak pernah bersama-sama dengan dia." Nah, itu dia adik-adik penyangkalan si Petrus 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu Petrus pergi keluar menangis dengan sedih. Setelah ayam berkokok 3 kali, setelah ayam berkokok, kakak ulangi, setelah ayam jantan berkokok, jadi pengingat bagi Petrus bahwa ia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Pengingat bagi Petrus bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada dia bahwasanya ia akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia mengingat, oh dalam perjamuan kami dengan Tuhan Yesus pada saat itu, pada malam terakhir kami bersama dengan Tuhan Yesus. Pada malam terakhir kami, saya dan teman-teman saya, murid-murid semua Tuhan Yesus yang ada 12, Tuhan Yesus pernah berkata, "Petrus, nanti kamu akan menyangkal saya 3 kali sebelum ayam jantan berkokok." Dia ingat, oh iya. Dan Tuhan Yesus menoleh kepada dia. Kemudian ayam jantan berkokok. Kira-kira seperti ini bunyinya. Nah, kira-kira seperti itu bunyi ayam jantan berkokok di pagi hari. Jadi Petrus mengingat kata-kata Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir itu. Lalu dia, aduh,
Dia teringat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Oh, saya sudah menyangkal Yesus 3 kali. Saya mengingat kembali apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada saya. Lalu dia pergi keluar. Dia menangis, sedih. Karena tidak mengakui Tuhan Yesus itu lagi di dalam hatinya ketika bersama dengan orang-orang yang tidak mengasihi Yesus. Dia menangis, dia pergi dan dia meratapi. Dia keluar dari gedung pengadilan. Dia menangis. Setelah dia keluar, apa yang terjadi adik-adik? Penyiksaan terhadap Tuhan Yesus masih terus terjadi. Serdadu-serdadu itu menaruh di kepalanya kawat duri. Mereka menanggalkan bajunya, menanggalkan baju Tuhan Yesus dan memberinya jubah ungu. Pada saat itu jubah ungu itu artinya adalah sebuah lambang kehinaan. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu hina sekali. Mereka mengejek, mereka meludahi Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia diam. Kenapa diam? Apakah dia tidak bisa membalasnya? Apakah pada saat itu dia tidak bisa membalasnya? Tapi Yesus memilih untuk diam. Adik-adik, diam itu bukan berarti suatu kekalahan. Ketika seseorang memfitnah, mengejek, menghina, mengolok-olok kita, diam bukan berarti kita sudah kalah. Adik-adik, pernahkah adik-adik diejek oleh teman adik-adik? Pernahkah adik-adik dihina? Pernahkah dibully teman-teman? Lele, kamu jelek. Itu salah satu ejekan loh. Itu hanya contoh ya. Pernahkah kamu diejek oleh teman-temanmu? Nah, adik-adik, kita saksikan dulu video berikut ini. Judulnya Jangan Menghina Orang Lain. Cerita ibuku, jangan menghina orang lain. Diva sayang, sekarang waktunya mendengarkan cerita ibu. Ibu, ayo cepat ceritakan lagi. Iya, Pupus juga mau mendengarkan. Jangan menghina orang lain. Pagi yang cerah, burung-burung berkicau, dan terlihat kancil yang sedang berjalan di hutan. Pagi-pagi enaknya jalan-jalan ya, sambil lihat pemandangan. Aku mau ke sungai, Hai ular, mau kemana kamu? Hai kancil, ini aku mau ke sungai. Ayo kita bareng ke sungai. Ayo. Kancil dan ular pergi bersama-sama ke sungai. Ular, beberapa hari ini kamu tidak kelihatan di sekitar sini. Iya. Kemarin aku sedang mencari rumah baru, jadi jarang ke sungai. Oh, begitu ya? Sepertinya itu ulat. Hei ulat, sini, mau kemana kamu? Kancil, ini aku mau ke pohon untuk istirahat. Sini dululah, kita ngobrol sebentar. Oke, aku ke situ. Hei ulat, sepertinya kamu kelelahan. Habis dari mana kamu? Iya ular, aku memang sedang mencari tempat istirahat yang pas. Oh gitu ya, di pohon itu kayaknya enak buat istirahat. Oh iya ulat, aku lihat-lihat bentuk badanmu aneh dan warnamu tidak menarik. Apa dari kecil kamu seperti itu terus? Iya ular. Ular, kamu tidak boleh berkata seperti itu kepada ulat. Ular sangat tidak sopan, mengejek ulat karena bentuk badan yang aneh dan warnanya jelek. Ayo ulat, kita tinggalkan ular, biarkan saja dia. Baiklah, aku juga mau istirahat di pohon itu. Aku sudah lelah. Sorenya, ular pergi, kemudian ia menyusuri hutan. Jam segini, enaknya cari makan. Tanpa sengaja,
Badannya terkena ranting pohon sehingga dia terluka. Aduh, apa ini? Badanku sakit sekali. Tidak, sakit. Di bawah sepertinya ular. Kenapa dia menangis kesakitan? Aku harus segera menolongnya. Sakit. Kenapa kau ular? Kupu-kupu, tolonglah aku. Badanku tergores ranting pohon. Cepat panggilkan penghuni hutan. Baiklah ular. Tanpa berpikir panjang, kupu-kupu langsung mencari penghuni hutan. Ia bertemu dengan Kancil. Kancil, Kancil. Kupu-kupu. Kau masih ingat padaku tidak? Siapa ya? Kayaknya kita belum pernah bertemu. Aku temanmu, ulat. Aku sudah bermetamorfosis jadi kupu-kupu. Oh, pantas aku tidak mengenalimu. Ayo Kancil, bantu aku. Tadi aku bertemu ular. Dia sedang kesakitan. Badannya terkena ranting pohon. Ayo kita tolong. Kancil dan kupu-kupu sampai di tempat ular yang sedang kesakitan. Ular, kenapa kamu menangis? Kancil, cepat tolong aku. Badanku berdarah terkena ranting pohon. Iya, baiklah. Aku akan membantumu. Kancil. Sabar ya. Kemudian Kancil memberi ramuan luka pada ular. Hei kupu-kupu, aku berterima kasih sekali padamu karena kau sudah menolongku. Sudah seharusnya sesama teman kita harus saling menolong. Indah sekali sayapmu kupu-kupu. Sepertinya aku pertama kali melihatmu. Kamu tidak mengenalinya, ular? Memangnya dia siapa? Dia itu ular teman kita yang dulu kamu ejek. Hah? Kenapa dia mau menolongku? Aku salah, dulu pernah mengejek kamu, kupu-kupu. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku ikhlas menolongmu. Ular, berterima kasihlah pada kupu-kupu. Dia sudah ikhlas menolongmu. Padahal dahulu ia pernah diejek olehmu. Jangan kau ulangi perbuatanmu itu ya. Kita tidak boleh mengejek kekurangan orang lain. Baiklah Tuanku Prabu Yudhistira, aku mengaku salah. Aku tidak akan mengejek kekurangan orang lain lagi. Ular mengaku salah dan meminta maaf kepada ulat. Kalian tidak boleh menghina orang lain, itu perbuatan buruk. Baik, Bu. Diva akan ingat itu. Ya, Bu. Pupus tidak akan menghina orang lain. Nah, adik-adik, dari cerita video kita yang tadi, yang telah kita saksikan, kita melihat ada ulat, ada apa ya tadi ya? Dalam cerita video kita tadi ya, ada apa ya? Ada pemerannya, ada ular, ada ular, ada ular, ada kancil, ada ulat, dan ada kupu-kupu. Nah adik-adik, pada cerita tadi, si ulat diam saja. Dia tidak melawan ketika si ular mengejek dia. Tapi ketika si ular tersakiti, si ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu tetap sayang kepada si ular. Nah adik-adik, pernahkah kamu diejek? Kak Sarma tanya kembali. Kakak Sarma akan menanya berulang-ulang. Pernahkah kamu dijahatin orang? Apakah ketika orang berbuat jahat kepadamu, kamu diejek, kamu difitnah, kamu dihina, kamu diolok-olok, bahkan ada yang pernah diludahi temannya loh, karena sombongnya temannya, mungkin karena dia lebih kaya, diludahinya temannya, kamu jelek, kamu miskin misalnya. Nah, apakah adik-adik membalasnya? Nah, firman Tuhan berkata, anak-anak sekolah minggu semuanya diharapkan tidak membalas perbuatan jahat teman kepada yang sudah dibuat teman kita kepada kita. Terus apa yang kita lakukan Kak Sarma?
Apa yang kita lakukan? Kalau setiap hari kita diejek, kita sudah bilang jangan diejek. Apa yang akan kita lakukan? Tapi besok lagi diulang lagi, mengejek lagi, menghina lagi, temannya berulang-ulang memfitnah, mengejek. Apa yang kita lakukan? Bosan juga lah, masa diam terus, lawan aja. Tidak adik-adik, tidak perlu dibalas yang jahat dengan yang jahat. Karena ketika orang jahat berbuat kepada kita, ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, kalau kita membalasnya, artinya kita juga adalah orang yang jahat yang serupa dengan dia. Jadi ketika orang berbuat jahat kepada kita, biarlah Bapa di surga yang memberikan keadilan dan kebenaran kepada kita. Nah adik-adik, ketika seseorang terus mengejek lagi, terus memfitnah lagi, terus Kak, masa aku terus difitnah, aku terus diejek-ejek? Gak sabarlah aku Kak. Tapi apa yang harus dilakukan anak sekolah minggu? Anak sekolah minggu kalau sudah menasehati tapi dia tetap mengejek, kalau ketika adik-adik berada di lingkungan sekolah, beritahulah kepada gurumu. Kasih tahu kepada gurumu. Adik-adik enggak perlu membalas ya. Misalnya temannya mengejek, kamu ikut mengejek. Ya, tidak perlu ya, karena kita orang baik ya, nggak boleh seperti itu. Jadi ketika temanmu berbuat jahat, ketika kamu sudah menasehati, tapi dia tidak menghiraukannya dan mengulang-ulang kembali, kamu boleh memberitahu kepada gurumu. Gurumu pasti akan memberikan nasihat kepadanya. Dan ketika kamu berada di lingkungan perumahanmu, ada yang mengganggu kamu terus diganggu terus, besok lagi bermain diejek lagi, besok lagi bermain diejek lagi, diejek terus. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu kasih tahu kepada orang tuamu ya, atau orang dewasa di sekitarmu. Orang tuamu akan memberi nasihat kepada dia. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekali lagi adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengatakan, ketika orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya. Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia akan melihat setiap perbuatan anak-anaknya, melihat setiap orang yang berserah kepadanya. Dan satu lagi yang terpenting adik-adik, ketika kamu dijahatin orang-orang, berdoalah kepadanya. Berdoa kepadanya agar dia semakin hari menjadi anak yang baik. Itulah firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Ketika Yesus juga dihina, dia tidak berbuat jahat kepada orang yang menjahati dia tadi, yaitu serdadu-serdadu dan yang lain-lainnya yang berbuat jahat kepada dia. Dan hari ini firman Tuhan kita hari ini sekali lagi sebagai kesimpulannya adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Kiranya adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, bahwa kami tidak boleh berbuat jahat ketika orang berbuat jahat kepada kami.
Untuk itu Tuhan, begitu banyak orang-orang yang tidak bisa mengasihi sesamanya, tidak bisa mengasihi teman-temannya. Untuk itu Tuhan, berikanlah kami adik-adik sekolah minggu kekuatan agar kami tetap berdiri, bisa menjalankan firman Tuhan, agar kami tidak membalas kejahatan dengan yang jahat. Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam keseharian kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa firman Tuhan hari ini. Adik-adik sekolah minggu kami, GKPS Resort Batam. Tadi kamu sudah dengar firman Tuhan dan kita diminta untuk apa? Ketika ada orang yang kamu lihat ya, diejek, ayo muncul sebagai pahlawan ya. Kamu ingatkan mereka, kamu jadilah pahlawan dan biarlah Tuhan Yesus sebagai apa? Panglima kamu. Kita nyanyi yuk, kita respon firman Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Semangat ya, kalau mau jadi pahlawan itu semangatnya luar biasa loh. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, amin. Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Tidak ada ya, kalau Tuhan Yesus bersama kita. Kita kasih tepuk tangan yuk adik-adik semuanya. Luar biasa. Baik, adik-adik kami yang kami sangat kasihi, kami sangat sayangi, dan kami sangat rindukan. Ya, kita akan menghafal. Pasti aduh Kak, menghafal lagi Kak, di sekolah udah banyak yang dihafal Kak. Tapi ini ayat hafalan dari firman Tuhan, ya, supaya hari demi hari ada yang bisa kita ingat. Firman Tuhan nempel nih, bukan hanya game yang nempel, tapi firman Tuhan juga nempel di sini. Selamanya kamu ingat, sampai nanti kakek nenek, sampai opung-opung ya, harus ingat. Oke, ayat apanya diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah ayat emas dan kita diharapkan semuanya bisa mengingat sampai kita tua nanti. Oke, kita coba sebutkan sama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16. Bunyinya apa adik-adik? Yuk sama-sama ya. Lihat Alkitabnya masing-masing. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terpuji nama Tuhan. Baik, Kak Helna, Kak Monika, dan adik-adik semuanya, kita lihat yuk penampilan dari teman-teman kamu GKPS Nongsa yang akan memberikan persembahan pujian. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus.
Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Wah, kita kasih tepuk tangan ya. Luar biasa persembahan pujian dari teman-teman kamu GKPS Nongsa. Mungkin next time kamu juga bisa mempersembahkan. Mari tunjukkan, kamu bisa, kita semua bisa. Oke? Baik, adik-adik, kita kumpulkan persembahan seperti biasa. Mari kita kumpulkan persembahan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagunya Kami Bawa Korban Pujian. Yuk, sambil menari di rumah ya. Kamu manortor ya sayang. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Yuk, sekali lagi kita nyanyikan ya sayang ya, dengan penuh semangat. Kami bawa korban pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan korban kegirangan itu juga bagimu. Amin. Itu juga bagimu. Itu juga bagimu. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa penutup. Nah, adik-adik, untuk menutup acara sekolah minggu kita, kita mau berdoa. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah bersekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami, agar firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang boleh kami perdengarkan padamu ya Tuhan, melalui nyanyian, melalui firman Tuhan, kiranya berkenan dan harum di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami telah selesai beribadah. Bapa yang baik, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik kami dimanapun mereka berada pada saat ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
adik-adik, acara sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan menyanyikan Horas Bema Hita. Tepuk tangan adik-adik ya.